Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul sifat-sifat bahan pertanian. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pengetahuan bahan pertanian dengan dosen penanggung jawab Bu Riswanti Sigalingging STP MSI PhD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 2. Yang pertama ada saudara Muhammad Aldi Daifullah Masih, NIM 1703088081. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Salim Apip, NIM 19030842. Yang ketiga ada saudari Lutfi Taskia Auliani Pulungan, NIM 19030820. Yang keempat ada saudara Tuahman Joyce Burian, NIM 19030858. Dan yang terakhir ada saudara Dava Febrio, NIM 19030864. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama ada bahan hasil pertanian. Bahan hasil pertanian dimanfaatkan untuk industri pangan dan non-pangan. Bahan hasil pertanian umumnya dikelompokkan sebagai serealia atau biji-bijian dan sumber karbohidrat, buah dan sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian, empon-emponan, dan kelompok lainnya. Bahan hasil pertanian meliputi 1. Serealia. Serealia adalah kelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Yang kedua, buah dan sayuran. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik dan biasanya berbiji. Sayuran adalah daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong-polongan atau biji-bijian dan sebagainya yang dapat dimasak. Yang ketiga, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan serealia dan digunakan untuk bahan pangan. Yang keempat ada umbi-umbian. Umbi-umbian adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah. Dan yang kelima ada empon-emponan. Empon-emponan adalah kelompok tanaman akar tinggal atau rimpangan yang digunakan sebagai ramuan tradisional. Selanjutnya ada sifat bahan pertanian. Yang pertama, struktur dan sifat fisik seperti densitas, ukuran, bentuk, porositas, dan kekasaran permukaan. Yang kedua ada sifat mekanis, yaitu sifat reologi atau seperti viskositas dan tekstur atau termasuk kekuatan, kompresibilitas, dan deformabilitas. Yang ketiga ada sifat aerodinamika yang berarti penyelidikan mengenai gerakan-gerakan benda di dalam udara. Hukum-hukum yang berkaitan dengan aerodinamika adalah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang keempat ada sifat thermal seperti panas spesifik, konduktivitas, difusivitas, titik didih, dan titik beku. Yang kelima ada sifat gesekan yang selalu terjadi pada beberapa bentuk selama pergerakan bahan dan mempengaruhi gaya yang dihasilkan. Yang keenam ada sifat elektris, yaitu konduktansi, kapasitansi, dan reaksi terhadap elektromagnetis. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah menentukan sifat fisik, mekanik, aerodinamik, termal, gesekan, dan sifat elektrik dari berbagai bahan hasil pertanian. Yang kedua, dengan memahami beberapa sifat dari berbagai macam bahan hasil pertanian, diharapkan kita dapat melakukan penanganan dari berbagai macam produk pertanian. Yang ketiga, mengetahui perbedaan di semua sifat bahan pertanian dari berbagai produk pertanian. Yang keempat, menuntaskan tugas kelompok praktikum pengetahuan bahan pertanian. Adapun manfaat yang pertama adalah kita dapat memahami hubungan antara beberapa sifat dari berbagai jenis produk pertanian. Yang kedua, agar kita mampu membedakan produk berkualitas dan tidak berkualitas. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui aplikasi dari berbagai sifat produk pertanian. Yang keempat, dapat memberi wawasan dalam hal sifat produk pertanian baik dalam perancangan alat maupun dalam proses pengolahan produk. Berikut ini karakteristik sifat fisik. Yang pertama, ukuran. Ukuran untuk hasil pertanian dapat ditentukan dengan metode luas proyeksi dan terdiri dari diameter mayor, diameter menengah, dan diameter minor. Yang kedua, bentuk. Bentuk berperan dalam perhitungan pindah panas dan massa, penyaringan padatan untuk memisahkan benda asing, grading buah-buahan dan sayuran, serta untuk mengevaluasi kualitas bahan pertanian. Yang ketiga, tekstur. Tekstur bahan hasil pertanian biasanya dihubungkan dengan kesan mutu bila bahan itu dikunyah setelah dimasak. Yang keempat, warna.
Warna juga dapat menunjukkan tingkat kematangan terutama pada buah-buahan. Selanjutnya bisa dilihat tabel pada seleria, buah, sayur, dan kacang-kacangan. Yang pertama, beras. Panjangnya itu bisa mencapai 5-10 dan lebarnya 1,5 sampai 5. Teksturnya itu lembut, bentuknya ramping, warnanya menguning kecoklatan. Yang kedua, jagung. Panjangnya itu bisa sampai 8 sampai 17. Lebarnya 5 sampai 15 dan teksturnya keras, bulat, lonjong, warnanya kuning. Yang keempat, apel. Apel dengan panjang 5 sampai 6 cm dan lebar 5 sampai 9, bentuknya agak bulat, teksturnya lembut dan warnanya merah. Yang keempat, mangga. Panjangnya bisa mencapai 2,5 sampai 30. Lebarnya 10 sampai 43. Bentuknya agak lonjong, teksturnya lembut dan warnanya kuning. Yang kelima, kacang tanah. Bentuknya bulat tidak beraturan, seperti butiran gitu. Lebarnya bisa 0,68 cm dan panjangnya 1 cm. Teksturnya halus, warnanya putih. Yang keenam, kacang polong. Bentuknya kecil, lebarnya 0,5 cm, panjang 0,8 cm, teksturnya halus, warnanya hijau. Berikutnya, tabel umbi-umbian dan empon-empon. Yang pertama, kentang. Kentang panjangnya bisa sampai 10,2 cm dan lebarnya 5,7 sampai 5,9 cm. Teksturnya keras, bentuknya bulat, warnanya kuning. Yang kedua, bawang merah. Panjangnya 1,9 sampai 2,50 cm. Lebarnya 1 sampai 2,27 mm. Teksturnya berlapis-lapis, bentuknya pipih agak bulat, warnanya merah muda. Yang ketiga, temulawak. Panjangnya bisa sampai 9 cm, lebarnya 4 sampai 6, teksturnya lembut kasar, bentuknya bundar memanjang, warnanya putih kekuningan. Yang keempat, daun jeruk. Panjangnya 2,5 sampai 9 cm, lebarnya 2 sampai 5 cm atau 5 sampai 25 cm. Teksturnya tipis dan rapuh. Bentuknya elips atau bulat. Warnanya hijau. Sekian. Saya Lutfi Taskia Auliani Pulungan ingin melanjutkan pembahasan yang kedua tentang sifat mekanis. Pendekatan fisik untuk mempelajari sifat mekanis bahan disebut dengan rheologi. Rheologi adalah suatu cabang ilmu fisik yang didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perubahan bentuk suatu material. Sifat mekanis itu sendiri merupakan sifat yang berhubungan dengan perilaku bahan akibat gaya yang diberikan terhadap bahan tersebut. Sifat-sifat mekanis bahan pangan dan hasil pertanian meliputi 1. Kekerasan, 2. Kekuatan tekan, 3. Tahanan geser, 4. Koefisien statis, 5. Koefisien luncur, dan yang ke-6 koefisien gesekan. Kekerasan bahan merupakan komponen penting dalam menentukan proses kematangan bahkan menentukan tingkat kerusakan dari bahan hasil pertanian tersebut. Kekerasan atau kelunakan suatu bahan dapat berhubungan dengan tingkat kematangan atau tingkat kebusukan bahan tersebut. Seperti buah yang masih mentah mempunyai tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang telah matang. Nah, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menguji sifat mekanis pada produk hasil pertanian. Yang pertama, menggunakan indera manusia, yaitu dengan cara menyentuh, memijit, menggigit, mengunyah, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini kita disampaikan apa yang kita rasakan. Inilah yang disebut dengan analisa sensori. Dan yang kedua, ada pendekatan fisik, menggunakan instrumen atau peralatan tertentu. Hasilnya dinyatakan dengan unit satuan meter, kilogram, dan detik.
Nah, selanjutnya pada bagian hasil. Pada produk serealia, meliputi 2 jenis. Ada jagung dengan kecepatan terminal pengukurannya 8,3895 meter per detik dan drag koefisien 48,721. Ada padi, kecepatan terminal pengukuran 6,14 kurang lebih 0,4979 dan drag koefisiennya 0,5358. Pada produk buah dan sayur, meliputi 2 jenis, apel dengan kecepatan terminal pengukurannya 42 meter per detik dan drag koefisiennya 0,36. Ada persik dengan kecepatan terminal pengukuran 42 sampai 44 meter per detik dan drag koefisiennya 0,3. Nah, pada produk kacang-kacangan hanya kacang tanah yang memiliki nilai kecepatan terminal pengukuran yaitu 45,115 meter per detik. Pada produk umbi-umbian terdapat 2 jenis. Ada kentang dengan kecepatan terminal pengukurannya 3,52 meter per detik dan drag koefisiennya 0,648. Ada bawang merah dengan kecepatan terminal pengukurannya 0,9 dan drag koefisiennya 0,12 dari 0,54. Nah, pada produk empon-empon hanya lengkuas yang memiliki nilai kecepatan terminal pengukuran yaitu 2,3 meter per detik. Baik, saya akan menjelaskan sifat aerodinamis. Sifat aerodinamis produk pertanian merupakan sifat yang menggunakan udara sebagai medium dari pemisahan bahan tersebut. Dalam praktiknya, nilai yang dicari adalah nilai terminal velocity dari bahan produk pertanian. Untuk mencari nilai terminal velocity, itu harus mengetahui massa dari bahan tersebut. Kedua, percepatan gravitasi, massa jenis bahan, dan luas permukaan. Nilai luas permukaan dan massa jenis tersebut berbanding terbalik dengan nilai terminal velocity. Baik, dapat kita lihat pada Sedangkan tabel serelia untuk nilai yang massa pertama dan jagung kecepatan dengan gravitasi 0,5 berbanding lurus sampai dengan 0,7 terminal velocity. dan kecepatan terminalnya 11,4. Yang kedua gandum biasa dengan koefisien lambatnya 0,5 sampai 0,8 dan kecepatan terminalnya 9,6 sampai 9,0. Tabel yang kedua, tabel buah sayur. Yang pertama apel dengan koefisien lambat tidak ada dan kecepatan terminalnya 42. Yang kedua persik dengan koefisien lambatnya tidak ada dan kecepatan terminalnya 42 sampai 44. Tabel yang ketiga, tabel kacang-kacangan. Yang pertama kacang Arab dengan koefisien lambat 0,81 dan kecepatan terminal 14,47 sampai 16,27. Yang kedua kacang kedelai dengan koefisien lambat 0,45 dan kecepatan terminalnya 14,5. Tabel keempat tentang umbi-umbian. Yang pertama kentang dengan koefisien lambat 0,4 dan kecepatan terminal 32. Yang kedua bawang merah dengan koefisien lambatnya tidak ada dan kecepatan terminal tidak ada. Tabel yang kelima ada empon-empon. Yang pertama temulawak dengan koefisien lambat tidak ada dan kecepatan terminal juga tidak ada. Yang kedua temu putih juga tidak memiliki koefisien lambat dan kecepatan terminal. Baik, kita lanjut ke sifat termal. Sifat termal itu tanggapan material terhadap penambahan energi secara termal atau pemanasan. Sejumlah energi bisa ditambahkan dalam material melalui pemanasan, medan listrik, medan magnet, bahkan gelombang cahaya seperti pada peristiwa fotolistrik yang telah kita ketahui. Untuk mengetahui sifat termal, baik kita lanjut pada tabel serelia. Yang pertama jagung dengan konduktor termal 0,159 dengan rumus termal 0,000326. Yang kedua padi dengan konduk termal 0,35 dan difusi termalnya tidak ada. Kita lanjut tabel yang kedua, tabel buah sayur. Yang pertama apel dengan konduk termal 0,342 dan difusi termalnya 0,00399. Yang kedua persik dengan konduk termal 0,581 dengan difusi termalnya 0,000504. Tabel yang ketiga yaitu tabel kacang-kacangan. Yang pertama kacang kedelai dengan konduk termalnya 0,106 dan difusi termalnya tidak ada. Yang kedua kacang merah dengan
konduk termalnya 0,102 dengan difusi termal tidak ada. Kita lanjut pada tabel pembibian. Yang pertama kentang dengan konduk termalnya 0,648 dan difusi termalnya 0,000616. Yang kedua bawang merah dengan konduk termal dan difusi termal tidak ada. Kita lanjut ke tabel 5. Tabel empon-empon dengan yang pertama temulawak, konduk termal dan kecamatan tidak ada, dan temu putih juga tidak memiliki konduk termal dan difusi termal. Terima kasih. Baik, saya akan bacakan tentang sifat gesekan bahan pertanian. Jadi gesekan itu adalah gesekan selalu terjadi dalam beberapa bentuk selama pergerakan material dan mempengaruhi gaya yang dihasilkan. Dalam silo dan struktur penyebaran lainnya, beban vertikal pada dinding ini ditentukan oleh koefisien gesekan. Dalam proses transmisi pneumatik, terutama pada bahan dengan konsentrasi yang tinggi, gesekan antara bahan dan dinding merupakan hambatan yang penting. Jika koefisien gesekan diketahui, maka elemen transportasi tertentu dapat dihitung. Perilaku produk curah dan butiran ini sangat tergantung pada nilai koefisien gesekan. Dan gesekan juga berperan dalam pemotongan dan pengopresan produk pertanian. Nah, seperti inilah hasil dan pembahasan dari sifat gesekan pertanian. Ya, tidak banyak dari koefisien gesekan internalnya, karena memang udah dicari dari referensi juga banyak nggak dapat, jadinya terpaksa saya kosongkan. Nah, kesimpulan yang saya bisa lihat di sini adalah secara pneumatis, khususnya pada bahan konsentrasi tinggi, gesekan antara bahan dan dinding merupakan hambatan yang cukup penting. Ketika satu bahan curah butiran dikeluarkan dari bukan bagian silo funneling, atau ketika ditumpahkan ke lantai silo dan bentuk tumpukan, koefisien antara gesekan akan membangun kembalikan tumpukan dari dasar ke pusat tumpukan. Dari saya itu aja. Demikian itu saja saya bisa saya bahas tentang sifat gesekan ini. Sini saya akan membacakan tentang sifat elektrik bahan pertanian, di mana analisis sifat gesekan bahan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya dengan menggunakan sifat konduktivitas, permitivitas, dan permeabilitasnya. Prinsip analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip termokopel atau kopel. Besar potensial yang timbul pada persambungan tersebut selain ditentukan juga dipengaruhi oleh besar konstanta logam-logam yang digunakan. Sistem kopel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu simpul persambungan antara dua utas dengan bahan logam tipis, di mana kedua utas bahan logam tersebut memiliki jenis yang berbeda antara satu sama lain. Secara teknis, apabila dua utas logam tipis yang tidak sejenis disambungkan baik secara langsung maupun dengan perantara, maka pada ujung-ujung simpul persambungan tersebut akan timbul beda potensial listrik yang secara langsung dipengaruhi oleh simpul tersebut. Adapun tujuan dari praktikum ini tentang sifat elektrik yaitu mahasiswa dapat mengetahui sifat elektrik dari macam bahan pertanian. Selanjutnya menentukan dielectric constant dan electric loss factor. Dan yang terakhir menjelaskan tentang konduktasi dan kapasitansi produk bahan pertanian. Adapun manfaat dari praktikum ini yaitu
agar mahasiswa dapat memahami tentang apa itu sifat elektris, konduktasi, dan kapasitansi bahan pertanian. Dan akhir itu mengetahui tentang frekuensi listrik pada bahan pertanian. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel, yaitu tabel Cerealia dengan jenis jagung. Nilai dielektrik konstannya adalah 3,6 dengan kadar air 14% dan padatan larutnya 9,92%. Pada jenis kedua yaitu padi dengan nilai dielektrik konstannya 12,4547. Nilai dielektrik loss faktornya adalah 1,62942 dengan nilai kadar air 22 sampai 25%. Pada tabel kedua yaitu buah dan sayur dengan jenis pertama yaitu apel, 100 nilai dielektrik konstannya 109 MHz. Nilai dielektrik lossnya 281 MHz dengan kadar air 87,54% dengan frekuensi 10 MHz. Dengan kerapatan bahannya ada 0,8 gram per cm. Jenis kedua yaitu jeruk, di mana nilai dielektrik konstannya adalah 197, 78, 72 MHz dan dielektrik lossnya 617, 69, 14 dengan kadar air 88% dengan frekuensi 10 MHz, 100 MHz dan 1 GHz. Nilai kerapatan bahannya adalah 1,04056 gram per cm. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel kacang-kacangan dengan jenis kacang tanah. Nilai dielektrik konstannya adalah 6,6. Nilai dielektrik loss faktornya adalah 1 dengan nilai kadar air 35 sampai 50% dengan nilai kerapatan bahan yaitu 0,27 gram per cm itu tidak dikupas dan 0,64 gram per cm itu dikupas. Jenis kedua itu kacang polong dengan nilai dielektrik konstannya 3 dan nilai kadar airnya 23,1%. Pada tabel umbi-umbian dengan jenis kentang, nilai dielektrik konstannya 76, nilai dielektrik loss faktornya 57,4 dengan kadar air 83,38% sampai 86,28% dengan nilai frekuensinya adalah 5 Hz. Jenis kedua yaitu bawang merah dengan nilai dielektrik konstannya 15, nilai dielektrik loss faktornya 5 dan kadar airnya 80% dengan nilai frekuensi 10 Hz. Pada tabel empon-emponannya jenis temulawak kadar airnya 80 sampai 90%, temu putih lebih kurang 90%. Selanjutnya kesimpulan. Sifat produk pertanian perlu dipelajari dan diketahui bahwa bagaimana karakteristiknya untuk memudahkan dalam perancangan alat dan mesin pertanian serta penanganan mutu hasil pertanian. Sifat produk pertanian dapat dilihat dari bentuk dan ukurannya, volume, spesifik graviti, dan luas permukaan dari produk pertanian tersebut. Demikianlah video hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanya